Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi pagi hari ini kita mau melanjutkan pencarian Mas Shogun ya. Tadi kita sempat pulang terlebih dahulu ya untuk sarapan dan ganti baju, bersih-bersih, dan kita memutuskan untuk berangkat lagi pas di jam 8:30 di pagi hari ini teman-teman ya. Betul. Mengingat dari kejadian kemarin tadi malam ya, Mas Shogun kan terkena sebuah virus, di mana virus itu bernama Crodida 1.13. Betul. Di mana informasi dari Tuan Tabiponidin, virus Crodida 1.13 itu bisa diselamatkan sebelum 1 jam 13 menit. Betul. Nah, kalau sampai melebihi batas waktu yang sudah diceritakan oleh Tabiponidin itu akan fatal. Ya, pertanyaannya di sini, apakah tadi malam Shogun itu ketika diobati oleh Tuan Tabiponidin benar-benar sudah terlepas atau belum, karena posisinya hilang. Kalau memang belum terlepas, fatal berarti kan. Ini udah melebihi berapa jam berarti Mas? Syukur-syukur sih sebelum diculik, sebelum hilang, Mas Shogun itu sudah terlepas dulu virus Crodidanya teman-teman ya. Nah, saya daripada pulang tidur pun nggak bisa, akhirnya saya memutuskan berangkat lagi lah cari tahu, karena informasi dari salah satu sohibul wilayah di mana beliau itu bernama Kakek Karyoto. Kakek Karyoto itu bercerita bahwasanya perempuan yang bernama Nakiem yang tadi malam ngebom Shogun, yang menyalakan api, ternyata itu adalah istrinya. Istrinya si Kakek Karyoto. Di mana Kakek Karyoto bercerita istrinya semenjak ikut dengan agama para Aduma itu menjadi perubahan berbeda drastis dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin itu sempat berpamitan katanya mau menuju ke surga. Dicuci otaknya jadi teroris ya. Kalau kakeknya nggak ikut Enggak, Muslim dia. Muslim. Nah, sampai akhirnya benar, ternyata si nenek Nakiem itu diberikan sebuah virus yang bernama Crodida untuk menyerang kita. Namun dia melempar virus, dia juga membunuh diri sendiri loh. kena sendiri ya. Kena sendiri. Dan pas tadi pagi sekitar jam 4:30 dikabarkan sudah meninggal dunia. Lalu di mana Shogun? Yang menjadi pertanyaan. Shogun itu sempat diobati dulu kan? Sudah, Empat. tinggal selesainya tok. Ya. Cuman pertanyaannya gini deh, apakah setelah dibawa nenek itu sempat ditaruh di suatu tempat, apakah pas lagi perjalanan nenek itu terlanjur mati? Nah, Itu. itu ya teman-teman ya, doakan, mengingat istrinya Mas Shogun itu sudah 9 bulan mau lahiran koma. Ini ada lagi masalah musibah, suaminya hilang. Aku nggak enak banget, saya belum mengabari ke keluarganya. Jangan ya Mas, mbok. Kita harus cari 1 hari ini, semoga bisa sampai ketemu ya. Amin. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Langkah mundur. langkah. Mohon maaf sedulur. Alangkah baiknya sebelum menonton video tim Gase beribadah terlebih dahulu. Jam 18.20 tim Gase upload. Stay. Pukul 9. jangan skip. Jangan skip iklan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Mohon maaf. Aden. Bang, siapa bang? Bun. Assalamualaikum. Pernah ketemu apa kita? Kek? Karyoto. Astagfirullah. Ini baru ketemu tadi, aku makin apa? Assalamualaikum. Ini yang namanya kakek Karyoto bang. Waalaikumsalam. Pripun? Anu, Pak, mau sambil duduk. Ini saya mau mengabarkan tentang istri saya. Ya memang tadi saya sudah meminta maaf kepada. Namun sekarang dia sepertinya bernasib malang. Kenapa sih?
itu, Mbak? Saya sebenarnya sudah mengikhlaskan istri saya sudah meninggalkan saya di dunia ini. Namun yang membuat saya sedih dan bingung untuk saat ini, saya tidak bisa menguburkan jasad dia. Sampai saat ini dia masih tergeletak di tempat yang sama. Menurutmu bagaimana? Apa alasan yang tidak bisa? Nah, semas berarti, Pak. Seperti ini, semua warga sudah berkerumun di sana, namun dengan jarak yang cukup jauh. Ya. Sudah dikelilingi banyak warga, ada Pak Lurah juga di sana. Mereka semua tidak ada yang berani untuk memegang jasad istri saya yang sudah tergeletak. Karena ternyata para warga itu sudah mengetahui bahwasanya istri saya itu terkena suatu penyakit atau apa? Virus. Tahu nama virusnya? Saya tidak tahu. Tetapi badannya sudah mulai membiru dan banyak lalat yang sudah mengkerumuni. Saya bingung, saya mau mendekati ke sana sama warga dan Pak Lurah itu saya dilarang keras, tidak boleh. Katanya nanti kita pikirkan bagaimana caranya agar istrimu itu terkubur. Karena virus itu. Iya. Kemungkinan besar nanti kebijakan dari Pak Lurah itu akan mengambil tanah dan entah bagaimana caranya tanah itu supaya menimbun dia secara langsung di permukaan tanah tanpa harus menggali lubang. Saya benar-benar merasa di sini tidak berguna. Di saat seperti itu saja saya tidak bisa melakukan sesuatu kepada istri saya. Tidak apa-apa ya, daripada membahayakan kan. Pakai Ya memang pakai iya. APBN apa? APD. APD. Kemudian saya bingung, makanya saya datang kemari. Maksudnya siapa tahu kalau ada solusi ataupun cara terbaik supaya saya bisa menghormati istri saya untuk terakhir kalinya. Setahu saya virus itu memang virus membahayakan dan gampang sekali menular. Menurut informasi dari Tuan Tabib, kebetulan beliau itu kepala tabib dunia. Beliau bernama Tabib Konidin. Ya, virus yang menjangkit istri jenengan itu berasal dari bubuk yang dibawa oleh dirinya sendiri untuk meracuni kami. Nah, bubuk itu ternyata adalah biang virus dari Crodida 1.13, di mana virus itu jika sudah menjangkit ke seluruh tubuh lebih dari 1 jam 13 menit sudah tidak bisa diobati, dan itu membahayakan sekali jika sampai menular. Apakah bubuk yang kau maksud yang berwarna putih? Nah itu Pasalnya manusia di tangan yang sebelah kanan jasad istri saya itu ada seperti tepung berwarna putih di tangannya. tadi kan sempat dilemparkan ke teman saya sampai akhirnya teman saya juga terjangkit. Apakah mungkin gara-gara virus itu jasad dari istri saya itu mempercepat pembusukannya atau bagaimana? Soalnya badannya sudah berwarna biru, seperti mayat sudah hampir 1 minggu. Padahal itu belum 1 malam. Kalau itu saya kurang tahu. Ya, intinya kalau virusnya itu seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, yang jadi masalah teman saya juga belum ketemu sampai hingga saat ini. Iya, saya juga membawa kabar tentang temanmu. Seperti ini, menurut saksi mata, di saat kejadian temanmu dibawa oleh istri saya, itu terjadi temanmu itu seolah-olah memberontak dan berteriak. Ya, Sehingga itu kan menimbulkan perhatian banyak orang. ya. Akhirnya warga di sekitaran desa saya itu semuanya melihat. Karena penasaran teriakan apa. Karena memang teriakannya begitu keras dari temanmu. Dan para warga yang menyaksikan itu tidak ada yang berani untuk menyelamatkan temanmu. Karena Yaitu tadi, setelah para warga itu sampai ke tempat itu,
istri saya sudah meninggal dengan ada sedikit tepung di tangannya, dan temanmu tergopoh-gopoh menuju ke tempat lain. Tetapi sebelum dia jauh dari pandangan warga, warga itu menyaksikan bahwasanya Wawang Weah sudah membawa dia. Oh iya. Sama Mani. Itu siapa? Siapa lagi itu? Kalian belum mengetahuinya berarti. Belum. Mondar mandir di tempat ini belum tahu Wawang Weah. Belum. Wawang Weah. Mungkin saya akan ceritakan yang saya tahu saja ya. Wawang Weah ini Sama Mandura tahu ketemu? mungkin bisa dibilang sesepuh ataupun dedengkot dari bangsa jin ataupun iblis yang menaungi, yang mendiami tempat ini yang sudah dari lama. Ya. Sebelum adanya warga membuat hunian di tempat ini, itu Wawang Weah sudah menghuni tempat ini terlebih dahulu. Babatalas. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Makhluk pertama selain hewan dan semua serangga atau apapun, Wawang Weah adalah makhluk dari kalangan jin yang menempati wilayah ini terlebih dahulu. Setelah sekian lama, Wawang Weah itu saya dengar dari kakek buyut saya, Wawang Weah itu suka menculik anak kecil untuk dimakan. Dulunya Wawang Weah itu sering diberi jamuan ataupun sesaji lah mungkin di bangsa kalian. Tetapi lambat laun cerita itu sudah meredup, Wawang Weah sudah tidak ada yang memberi makan, sehingga dia mencari sendiri anak kecil ataupun siapa sajalah yang mungkin dia sukai dan bisa dimakan. Tetapi umumnya Wawang Weah itu mengambil dari, kalau tidak bangsa manusia, anak kecil dari bangsa seperti saya, bangsa jin. Berarti ada yang menyaksikan bahwasanya teman saya si Sobun itu dibawa oleh Wawang Weah. Iya, bukan Kelong hanya apa? kelong mungkin. Ya sejenisnya mungkin mas. Yang Ya. sering menculik itu kan malu-galu yang sering menculik. Iya, Kelong. mungkin di bangsa kalian namanya kelong, tetapi nama khususnya itu Wawang Weah di sini. Dan setahu saya, yang cerita ini turun temurun dan bisa dipastikan kebenarannya, siapa saja makhluk yang sudah di tangan Wawang Weah, Wawang Weah itu menangkap dari belakang. Siapa saja yang wajahnya sudah terkena tangan ataupun tertutupi tangan Wawang Weah, makhluk manapun tidak akan bisa melihat korban tersebut. Itu mempersulit pencarian dari korban Wawang Weah. Nah, lalu jika seperti itu saya cari Wawang Weah ada di mana? Ki? Tempat tinggalnya Wawang Weah di mana? Saya pun tidak tahu tempat tinggal pastinya di mana. Karena memang setahu saya Wawang Weah itu hanya berkeliaran saja pekerjaannya, mencari korban-korban. Tetapi memang ada di desa kami yang menjadi sesepuh yang biasa untuk dimintai tolong ketika Wawang Weah mencari korban. Berhubung dia tersebut. Untuk perantara menukar korban dengan yang lain. Nah, solusinya menurut jenengan yang terbaik untuk agar teman saya cepat-cepat kembali bagaimana, kayak? Ya paling dengan menghubungi sesepuh. Sesepuh itu bernama Khodir. Dia memang sering seolah-olah kayak bisa berinteraksi dengan Wawang Weah secara langsung untuk menukar korban yang sudah dibawa Wawang Weah dengan hal lain. Berarti melalui perantara Khodir itu bisa. Bisa. Ya sudah apa-apa lah. Karena sejauh ini setahu saya di desa ini sudah 6 kali kejadian yang seperti temanmu itu rasakan, itu sudah 6 kali. Semuanya anak kecil tetapi teman saya malah orang dewasa ini. Gendut lagi. Tetapi saksi mata bukan hanya 1 orang. Saksi mata banyak orang, lebih dari 10 orang. 10 yang melihat bahwasanya ada dari bangsa manusia yang dibawa Wawang Weah. Ya, seperti ini saja. Jika memang seperti itu, temukan saya dengan si juru kunci atau sesepuh itu, Mbah Khodir.
Saya bisa mempertemukan kalian sekarang juga. Ya wis. Tetapi nanti kalian harus mendengarkan dan syarat apapun yang mungkin dia akan ajukan untuk mempermudah pekerjaannya mengambil temanmu yang di tangan Wawang Weya, kalian harus turuti. Ya asal masih masuk akal nggak apa-apa. Semoga saja masih masuk akal dan tidak merepotkan kalian. Ya. Sekarang juga. Ya. Aduh, malah ada informasi valid ini. Ini benar-benar 100% betul nih ya kan? Sejauh ini saya meyakini hanya Mbak Kodir saja yang bisa melakukan. Enggak, warga yang menyaksikan Shogun hilang itu. Apa perlu saya panggilkan satu saksi lagi untuk? Ya enggak, kalau jenengan memang sudah memastikan 10 makhluk ya insya Allah. Sudah. Karena memang temanmu kan dibawa oleh istri saya, jadi semua warga itu memberitahunya kepada saya. Oh ya sudah. Ya tolong itu sih Mbak Kodir coba didatangkan ke sini agar saya yang minta tolong. Iya sudah. Makhluk apa lagi? Apa ada kaitannya apa enggak, Mas? Dengan siapa? Dengan para Duma? Saya rasa sih kayaknya makhluk sekitar ini bilangnya. Iya, yang babat alas di desa ini kan? Iya. Sampurasun. Assalamualaikum. Saya ada sedikit keperluan. Ini mengenai korban dari Wawang Weya. Iya, dari bangsa manusia. Mereka semua ada di sini dan membutuhkan bantuan dari Mbah Kodir. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Kodir. Monggo. Suruh masuk ya. Masuk ke raga manusia bilangnya. Mohon maaf, Mbah Kodir. Manusia ini menginginkan Mbah Kodir masuk ke raga manusia yang ada di belakang saya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah sudi untuk datang kemari. Monggo. Telepon aja dengan Mbak Mas Rawa. Ya itulah yang dirasakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Kodir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Kodir. Sehat. Sehat. Ngapunten. Pripun, Pak? Wonten napa? Ini ada manusia yang kehilangan teman. Dan menurut warga yang menyaksikan, teman mereka ini dibawa oleh Wawang Weya. Satu orang. Wawang Weya. Lama. Aduh. Iya Mbak. Kedadiannya kapan itu? Jam berapa ya kira-kira? Jam 2 malam. Itu kan jam 2 malam. Tadi malam. Ya, jam 3-4 mungkin, Mas. Namanya siapa? Shogun. Namanya Shogun. Nama lengkapnya. Iku pun pasti digawa Wawang Weya. Nah ini informasi tadi. Kakek Karyoto. Aduh. Mbak Kodir kan tahu tentang kejadian istri saya. Iya. Manusia yang hilang itu tadinya dibawa oleh istri saya. Tetapi di tengah perjalanan istri saya sudah meninggal terlebih dahulu. Dan manusia itu sempat kabur namun dibawa oleh Wawang Weya. Nah, kenapa sih Mbak Kodir? Niku nek urusan kali Wawang Weya. Niku apa? Kan
mboten ngertos. Wong wayan niku sinten, terus hubungannya kali rancangan kula napa? Kula mboten ngertos, Mbah. Kudune sampean padha mlaku-mlaku teng mriki niku ning ati-ati. Nah, menurut Mbah Qadir sendiri, niku saene pripun? Niku yen pancen dipekton teng wawang wea niku wonten ritual. Wonten rituale. Nggih. Nah, rituale pripun niku Mbah Qadir? Napa doreng ngertos wawang wea niku sinten, asal usul wawang wea niku sinten? Niku kula mboten ngertos, Mbah. Aduh, Ya monggo, Mbah Qadir yang tahu sejarahnya diceritakan saja ke manusia ini. Pakai bahasa Indonesia, Mbah saged. kula Nggih, kula sih bahasa napa mawon bisa. nasional nggih. Ya, apa sih? Ya seperti ini. Saya akan menceritakan asal usul wawang wea terlebih dahulu agar kalian Maafkan Mbak, saya mau mengurus istri saya dulu. Saya mau memikirkan bagaimana caranya istri saya bisa dikuburkan. Jadi saya tidak bisa menemani kalian manusia dan Mbak Qadir di sini. monggo. Matur nuwun. Hati-hati. Manusia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun niku Mbah Qadir? Seperti ini. Jika memang teman kalian di bawah wawang wea itu memang benar-benar sulit untuk ditemukan. Nah, ya jangan ngomong kayak gitu, malah kami takut, Mbah. Yang sudah-sudah, jika sudah di bawah wawang wea itu sudah ditutup. Ditutup, tidak mungkin kelihatan di mata kalian. Seperti ini saya akan ceritakan asal usul wawang wea terlebih dahulu. Nggih. Dulu hutan Kalimenur ini memang masih hutan Belantara. belantara. Namanya Alas Kalimenur, hutan. Hutan Kalimenur. Belum ada yang menghuni, hewan pun belum ada, apalagi makhluk-makhluk seperti kami, apalagi manusia seperti kalian. Ya, Belum ada yang berani menjangkau. Lah, wawang wea itu penghuni pertama yang bisa dikatakan babat alas di Kalimenur ini. Babat Alas Babat Kalimenur. alas di Kalimenur. Sampai adanya penghuni-penghuni pendatangan, itu semuanya izin dengan si wawang wea. Lah, tiba saatnya wawang wea itu menginginkan pasangan hidup untuk bertempat tinggal di sini. Dia mencari pasangan hidupnya itu bukan dari bangsa-bangsa yang biasa, karena merasa dirinya itu adalah makhluk paling tua terdapat di sini. Hebat. Iya, dia bisa berinteraksi dengan para dewa. Seketika melihat Dewi Kunti. Dewi Kunti. Ya, Itu ada persaingan dengan dewa. Bukan hanya persaingan sama makhluk biasa. Karena ketertarikan dengan si Dewi Kunti. Tapi Dewi Kunti pun ada yang menyukai dari bangsa dewa juga. Sampai ada pertarungan 50 hari 50 malam di sini. Langit kelihatan mendung. itu rebutan si Dewi Kunti. Rebutan Dewi Kunti. Apa itu? Bukan Dewi Kunti, Yang di ibunya Pandawa. Ya. Iya. Pandu. Oh, istrinya Pandu. Siapa? Pandu. Pandu ya, Ini Pandu. Kau bisa membayangkan Itu bangsa jin seperti kami bisa Ya, bertarung dia dengan sampai deh.
Ini bangsa kami Dewa. tuan bos, kami tuan. Makanya Oh, kami si Wawang kan Wea memang itu itu kan loh. dari sesepuh-sesepuh di sini, termasuk saya, menganggap Bebek. bangsa jin itu adalah bangsa jin setengah dewa. Karena dulunya pernah bertarung dengan Para dewa. para dewa. Tapi si Wawang Wea itu kalah. Kalah dengan siapa? Kalah dengan si Pandu itu. Sampai akhirnya dia itu putus asa. Yang dia ingat-ingat itu adalah dewa yang berbadan besar. Makanya dia menaruh dendam di hatinya. Ketika melihat makhluk yang lebih besar dari dirinya, itu dianggap musuh dan diculik untuk dihabisi. Lah katanya dirinya anak-anak tadi. Anak-anak itu bukan Ke belakangan ini. iya, bukan cerita yang dulunya bertarung dengan dewa. Wawang Wea Ini orang ngerti. dewa. Nah, lalu solusinya bagaimana Mbah Kodir menurut jenengan bagusnya? Ya jika ingin menemukan temanmu, memastikan dia dibawa oleh Wawang Wea, itu harus ada ritual-ritual yang saya lakukan. Dan kalian menyiapkan syarat-syarat. Syaratnya apa Mbah? Banyak. Seperti ini saja. Kalian nanti saya bawa ke tempat ritual saya. Yang biasa saya bisa berbicara dengan Wawang Wea. Tempat saya. Jika di sini itu saya sulit. Ya nggak apa-apa, saya ngikut saja. Yang penting teman saya ketemu lah Mbah. Saya usahakan sebisa saya. Ketemu. Yang sudah-sudah itu saya pernah ada yang dibawa Wawang Wea. Dan saya mencoba berbicara dan dikembalikan. Alhamdulillah. Ya semoga teman saya pun sama nasib. Amin. Syaratnya apa saja itu nggak merepotkan. Ya biar dipersiapkan terlebih dahulu. Temanmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Dia sudah menikah. sudah. Duduk. Kenapa lagi? Bahaya pak. Seperti ini. Ada syarat-syarat yang kalian harus persiapkan untuk menukarkan teman kalian agar dilepaskan oleh Wawang Wea. Kalian ingat-ingat. Yang pertama, bantal yang biasa untuk tidur si teman itu. Bantal. Bantal. Apalagi Yang kedua, baju yang biasa atau yang disukai oleh temanmu itu. Ya baju. Yang ketiga itu, kalian tahu jarit? kain jarit. Iya, Ya. kau juga harus bawa kain jarit yang biasa dipakai oleh temanmu itu. Semuanya ada artinya masing-masing. Terus apa lagi itu? Kau ambil itu terlebih dahulu. Nanti ada tambahan bunga-bunga, wewangian bunga-bunga. Oh bunga-bunga. Iya, kemenyan, Kelapa enggak? kelapa juga. Oh, berarti Kelapa sesajen hijau. ya? Sesajen Iya, sesat kelapa ya. hijau. Menyan, upet. Untuk nanti saya digunakan membakar kemenyan itu. Siap. Coba ulangi. Pertama Bantal. baju. Bantal. Oh bantal. Bantal, baju, Bantal, Jarit. baju, jarit, Bunga. bunga, sajen. iya, Sesat. kelapa, menyan, Menyan. upat. Kau persiapan itu terlebih dahulu. Itu artinya apa tadi Bu ya? Nanti saya jelaskan ketika sudah kalian kumpulkan satu persatu. Oh gini siap. Seperti itu. Saya siapkan dulu ya Mbah. Nanti saya datang kemana ini? Kau bisa temui saya. Di sini tidak apa-apa. Tapi tempat ritual saya biasanya di bawah pohon bambu. Oh berarti saya nanti langsung ke sana saja. Iya, Terus nggak apa-apa. Pohon bambu yang dekat sungai. iya. Karena Wawang Wea, saya biasa berbicara itu ketika saya di tempat ritual. Manut lah kalau Mbah. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Saya usahakan sebisa saya. Itu nggak ada yang kelupaan lagi syaratnya.
yang Sudah. sudah Segera kalian cari, mumpung belum terlalu lama. iya Mbak. Nanti jika terlalu lama, sampai temanmu dikasih makan, itu jika kembali tidak Normal. normal pikirannya. Oh, Kayak orang ling stres. Iya. ya, kelong persis ya. Iya, persis kelong. Ya, Mbak nanti tak siapin dulu Ya ya Mbak. silakan silakan. Moga-moga assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Karena kita tidak tahu sejarah di wilayah hutan Kalimenur ya teman-teman. Ini kali menurut namanya. Ya. Itu memang ada dedengkot yang berkuasa di Kalimenur bernama Wawang Weak. Dan menurut saksi mata, Mas Sokun itu hilang dibawa oleh Wawang Weak. Dimana kita tidak tahu sama sekali Wawang Weak itu siapa. Apalagi ini siang hari saya buta banget. Kalau siang hari saya buta dengan makhluk-makhluk kayak gitu kok. Iya. Kurang pekat lah ya. Jadi kita coba ikuti caranya Mbah Kodir, yang penting tidak melakukan Penumbalan. ya penumbalan atau kesesatan lah. Kalau mungkin meminta Sajen kayak tadi, gitu sih. ya aman lah. Aman. Tujuannya kan, yuk Berarti Bali di situ, Mas. Ya ambil persyaratan. Apakah sudah disiapkan semuanya? Seperti ini apa? Mas, coba saya lihat terlebih dahulu. Ini kembang 7 rupa setamang. Ada kantil. Ini kemenyannya. Ini taruh di tengah ya Pak. Pak. Mbah, pak anu, Mas. Dia ngomong pak kayak gitu sih. Ini bakul kayu loh. Pantalnya Mas. Ini pakaiannya yang paling sering digunakan ini jaket. Ini, Yang paling sering digunakan. ini pantal yang biasa. Ya, tapi selimutnya dilepas nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dipupuk nggak? Kemudiannya Mbak. Dibelah-belah menjadi beberapa bagian. Oh. Karena nantinya tidak semuanya langsung dibakar. Oh iya. Iya. Dan saya minta tolong buatkan dari bambu seperti orang-orangan sawah. Kayak Rangka. Iya, Salib. makanya. yang kayak gini lah. Iya. Itu lu keren. Salib apa sih? Saya apa Mas? Ini bendelnya, Mas. Jalan dah. Dan ambilkan bambu, kau buat seperti kentongan. Oh ya nanti. Berapa? Dua. Kentongan yang buat kentongan, Mas. Bambu ini berapa sih? Nggak apa-apa, Mas. Hah? Iya, nggak apa-apa. Ucukan saya, Mas. Tadi siapa namanya? Sogun, Mbah. Sogun Wiratama. Kau tahu wetonnya itu lahir di hari apa? Oh, Kamis Wage. Kamis Wage. Nggih. Sogun itu setahu saya Kamis Wage. Kamis Wage. Kamis. Oh, mau dihitung ya, Mbah? Wage ya. Wage, Kamis Wage. Wah, gendel. Ini nantinya berarti Kamis Wage harus menghadap ke Kemana, Mbah? barat. Barat. Iya. Oh, ke sana. Karena setiap weton itu menghadapnya itu beda-beda. Oh, setiap weton itu beda-beda menghadapnya. Beda. Senin Pahing Iya, ke arah mana? itu bisa menghadap ke atas. Ke atas. Atas. Hati-hati, nanti nyolok. Iya itu. Bambu kalau kena mata. Iya, sakit ya. Ini tempatnya teman-teman ya. Nanti ada bacaannya.
Ini yang besar itu. Biasanya menyan itu uang itu. Ya, itu ini kemenyan. Zaman sekarang menyannya berbeda-beda. Iya, betul. Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa sih? 1:30. Iya mbah, jam setengah 1 kurang satu. seperempat. Berat. Sekarang hari apa? Sekarang hari, Sabtu. ya hari Sabtu. Iya. Berarti masih hari Sabtu. Nanti kita sudah lewat jam 3. Itu cara hitungan itu sudah masuk hari Minggu. Oh, jam 3 sore ya. Iya. Berarti nanti jenengan dari sini ya. Harusnya sana. Oh, ke barat sana. Karena tadi katanya wetonnya itu kalau sebagai. Ya. Kalau sebagai setelah dihitung itu ketemunya harus menghadap ke barat. Anu sebentar mbah, kayaknya baratnya ke sebelah sana loh. Apa ke sebelah sana? Sebelah sana. Oh, oh iya ya. Jadi saya yang salah mbah, mohon maaf. Iya. Minta diikat dulu, Mbak. Susah temen Jun. Ini kayak gini cukup kalau kan besar. Cukup. Ditaruh di depan. Kayak gini. Bolongannya 2, Mas. Hah? Bolongannya 2 sama ini atasnya. Kamu ya? Kayak Ini tadi bikin 2 sih. Pakainya cuma seperti orang. Kayak gini kok, Pak, kantongnya. Ya tidak apa-apa, yang penting bisa bunyi. pakai ini. Iya buat bunyi. Tuh, bener. Kenapa bisa bermain berurusan dengan Wawang Weya itu ceritanya bagaimana? Panjang, Pak. Ceritanya panjang mbah. Sebenarnya urusan kalian bukan ke sama Wawang Weya tadinya. Tapi kenapa bisa? Ya karena teman kami berjalan sendiri di hutan mungkin ya mbak. Di bedong kayak gini, Mbak. Iya. Ini digendong kayak gini. Pakai simbol kepala. Oh. Windows. Memang harus memerlukan seperti ini ya mbak. Iya, itu harus ada simbolnya. Untung sih bawa 2 kelapanya, Mbak. Tadi bilangnya cuma 1. Pinter ya, Mbak ya? Saya biasa lah memakai upat seperti ini. Aduh, ada petis yang besar kan, Bos? Mbak kalau boleh tahu kalau kayak gini sih orang zaman dulu yang tadi jenengan bilang ada artinya, artinya gimana mbak? Oh, ini saya sambil jelaskan. Ini, Mbak. Oke, monggo coba jelaskan biar tahu. Ini bener nggak, Pak? Benar. Nanti saya ajarkan cara memukulnya.
Ganjil. Ganjil. Kebanyakan darahnya maling, Mas. Ini Iya, Mbah. kenapa saya meminta pakaiannya? Iya. Itu sebagai pancer. Pancer. Pancer atau penutup tengah-tengahnya atau raganya Oh, untuk menarik. ya. Lah, bantal ini. Bantal Bantal sebagai biasa digunakan untuk istirahat atau tidur. tidur, nggih. Di saat sukmanya itu bepergian kembali, pasti hafal dengan bantal ini. Oh, diharapkan bisa mengetahui bahwasanya itu bantalnya. Lalu apa lagi, Mbak, itu? Nah, ini kepala. Kepala ya, untuk Kepala kalau- simbol kepala. Lah kalau untuk wewangian ini, Jaritnya sih belum. wah iya lupa. Jaritnya. Jaritnya. Jarut itu untuk membuntel keseluruhan di waktu dia masih kecil. Oh, iya ya, di bedong, Mbak, barut. Barut. Bedong. Iya. Ini adalah simbol pancingan supaya yang memiliki ini cepat dikembalikan. Tadi betulnya apa? Kemis wage. Iya benar menghadap ke barat. Juga saya hitung bolak-balik. Kamis wage kan. Kalian berarti sudah paham semua ini persyaratan-persyaratan itu adalah simbol. Kalian paham? Iya, saya paham. Ini tinggal ini. Bunga-bunga ini biasanya bangsa-bangsa seperti kami itu menyukai wewangian yang Berasal dari kembang. berasal dari kembang bunga ini. Daun dadap itu biar adem. Iya, ya, Mama. Terus kemenyan ini, nah ini Kemanyan. kuncinya di kemenyan. Di dulu Ketika saya membacakan mantra-mantra tidak ada kemenyan itu. Satu memang digunakan untuk wewangian, yang kedua itu mempercepat mantra saya itu akan sampai kepada yang dituju. Oh. Saya menyebutkan nama Wawang Wea ketika ini diopong itu akan cepat sampai. Media untuk Karena menghantarkan ya. doa. Asap ini, Oh iya, iya. asap ini itu berjalan dengan angin. Oh, nggih, nggih. Saya sudah paham semuanya, Bang. Jadi ini langsung mulai ritualnya. Ya langsung jika kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, akan segera saya baca rapalan-rapalan mantra. Mudah-mudahan si Wawang Wea bisa mengembalikan temanmu utuh, tidak ada kecacatan. Amin. Amin. Kita bekan, bisa kita kasihkan ke sana, bisa juga diminum saya jika tidak diminum. Saya membutuhkan satu orang nanti jika saya panggil ya, Ya, ya. membunyikan kentongan ini. Oh, ya, ya. Telu 5 biji itu Pas. telu. Nah, Saya coba dulu ya, Mbak. Bener nggak? wah. Ini nggak nyari ya, Mbak? Yang penting bunyi. Tiga, lima, satu. Nanti jika saya suruh bunyikan, tapi jika tidak bisa menduga. Ya, siap. Luhur wetan luhur kiblat papat campur dadi siji. Mugi-mugi wetone si Jabang bayi. Siapa mau jenenge? Sogun. Sogun. Mugi-mugi Jabang bayi ini sogun. Balik maring asam. Waras seger, waras selamat. Ora nang
siapa? Sogun. 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 Lengkapnya siapa lengkap? Sogun Wiratama. Bang Bayu. Yuli Banaspati kami Bawang Bayu. Mugi-mugi Sogun kita. Kula nyuwun Sogun, Pak. Pengalame Sogun. Kula ngertos syarat-syarat niki. Kangge Mbah luhur. Bawang Bayu. Sabang Bayu. Duweni fotone Kumis Wage. Kemis Wage. Namun bakal itu lencer putih Tolong gue Ulon Akeh merkayangan Ikat Manggung Sebut asmat Mbah Wawang Wea Tuh Sabang Bayu Sogun Wiratama Sogun Wiratama Alik alami seger wawa dunia lama dulu Datang payung Beton Kemis Wage Kita pindah ke dulu. Perlu 5 biji. Ada itu. ayo gue dek tutuk ayo Oh, nih, Mbah. telu 5 siji Abang Wea Benar untuk Abang Wea Sogun Wiratama Alik lencer putih Abang Wea banter
siji aja ketuker. Sing semangat ya, Dos. 351.